Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Hikmalam. Apa kabar semua sahabat-sahabat yang beriman? Terima kasih bagi yang sudah menonton dan subscribe channel saya. Semoga Allah memberikan kesejahteraan, kesehatan, dan dilimpahkan rezekinya serta dimudahkan segala urusannya. Oke, sebelum lanjut pembahasan, bagi yang belum subscribe, alangkah baiknya tekan tombol subscribe terlebih dahulu di bawah kolom video ini. Kali ini kita akan membahas tentang hakikat sebuah ikhlas. Di sini dijelaskan menyerahkan segala tujuan secara sepenuhnya yang semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, baik dalam pembicaraan, perbuatan, gerakan, ucapan serta ketundukan terhadap segala macam apa saja atau sesuatu yang bersumberkan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya, maka itulah yang dinamakan dengan ikhlas. Untuk itu, bagi barang siapa saja yang telah mampu untuk memenuhi akan hal tersebut, maka sesungguhnya dia telah memegang agamanya dengan secara kuat benar. Di dalam surat Luqman ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepadanya, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Hal ini sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya dan juga Nabi-Nya, supaya di dalam melaksanakan ibadah lainnya dan juga sholatnya dan juga menyerahkan akan hidup dan juga matinya itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata, bukan untuk yang lainnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha segala-galanya. Di dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan alam semesta, dan tidak ada sekutu baginya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Kedudukan ikhlas dalam Islam, yang merupakan suatu dasar telah diterimanya amal di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah ikhlas. Sebab itulah, wahai sekalian umat Islam, kalian semua telah dianjurkan dan diwajibkan untuk bersikap ikhlas di dalam setiap hal dan urusan. Sebagaimana yang telah difirmankan olehnya dalam surat Al-A'raf ayat 29, yang mana artinya, katakanlah, Tuhanku telah menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, luruskanlah maka dirimu di setiap sembahyang dan sembahkan Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Di dalam ajaran agama Islam telah dijelaskan bahwa amal seseorang itu baru dapat diterima jika amal tersebut telah memenuhi persyaratannya. Adapun persyaratannya itu ada dua yang telah ditetapkannya, ialah yang pertama, amal tersebut haruslah benar dan sesuai dengan syariat. Yang kedua, amal tersebut haram, bersih dari syirik. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 11 sampai 15, yang mana artinya adalah, katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama, dan aku diperintahkan agar menjadi orang pertama menyerahkan diri. Katakanlah, sesungguhnya aku takut siksaan hari yang besar bila aku durhaka kepada Tuhanku. Katakanlah, hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Maka sembahlah olehmu, hai orang-orang musyrik, apa yang kamu kehendaki selain Dia. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang merugikan dari mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah yang demikian itu ialah kerugian yang nyata. Adapun bagi mereka, orang-orang yang telah berbuat ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, itu ternyata telah ditakuti oleh setan. Bahkan juga jalan-jalan yang mempunyai sikap ikhlas pun telah ditakuti juga. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Hijr ayat 30 sampai 40, yang mana artinya adalah, Iblis berkata, "Iya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi.
Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, melainkan hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara kita. Memotivasi adanya sifat ikhlas, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang terdapat di dalam surat Al-Insan ayat 7 sampai 12 yang artinya, mereka menunaikan nazar dan takut akan sesuatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disenanginya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kami dan tidak juga ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami suatu hari yang di hari-hari itu orang-orang bermuka masam penuh dengan kesusahan. Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Dan Dia, Allah, memberi surga dan pakaian sutra. Dan begitu juga telah disebutkan di dalam sebuah hadis yang dari Aisyah radhiyallahu anha yang terdapat di dalam riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Hakim, di mana Hakim berkata, sanadnya sahih, di mana bertanyalah Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 yang artinya, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut lantaran mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Apakah mereka itu orang laki-laki yang berzina ataukah mencari?" Maka menjawablah Rasulullah SAW, "Bukan, akan tetapi mereka ialah orang yang berpuasa, sholat, sedekah, dan juga takut jika amal tersebut tidak diterima." Demikian itulah kiranya orang yang senantiasa takut akan Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka itu sudah melaksanakan apa yang telah diperintahkan olehnya. Bahkan dia juga meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka masih merasa takut akan semua perbuatannya tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Membutuhkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 207 yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya lantaran mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawah yang mana artinya adalah sebagai berikut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan yang lainnya telah berkata, "Aku singgah di rumahnya Suhaib bin Sanan Ar-Rumi waktu dia hendak hijrah. Sementara itu orang-orang musyrik melarangnya untuk keluar hijrah membawa harta benda sembari berkata, 'Sahai Suhaib, engkau datang kepada kami tanpa membawa hartamu. Sekarang kamu akan pergi atau keluar hijrah akan membawa hartamu. Demi Allah, hartamu tidak akan kekal selamanya.' Menjawablah Suhaib, 'Bila hartaku aku serahkan kepadamu, apakah kamu akan meninggalkan aku?' Mereka menjawab, 'Ya, benar.' Maka Suhaib menyerahkan hartanya dan mereka meninggalkannya. Kemudian keluarlah Suhaib sampai di Madinah. Akhirnya dia menyampaikan masalah tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka menjawablah Rasulullah SAW, 'Beruntunglah Suhaib, beruntunglah Suhaib.' Di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 7-8 di mana artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka ada di sisi Tuhan mereka. Inilah surga. Ada yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka juga ridho kepadanya. Yang demikian itu ialah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Alangkah bahagianya bagi mereka yang senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan mereka kekal di dalam surga. Yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala telah disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 1163 yang mana artinya adalah, "Dan Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang."
Bahkan juga telah dijelaskan di dalam sebuah hadis yang mana berasal dari Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu mengenai keislaman Abu Sufyan pada pagi hari ketika Fatu Makkah pada tahun 8 Hijriah. Ia telah berkata, "Pada pagi hari aku bersama Abu Sufyan datang kepada Rasulullah SAW. Dikala Rasulullah SAW melihatnya, maka berkatalah beliau, 'Wahai Abu Sufyan, bukankah kamu telah mengetahui dengan jelas bahwa sungguh tiada Tuhan selain Allah?' Ia menjawab, 'Demi bapa dan ibuku, alangkah murah hati, mulia serta bersahabatnya engkau, wahai Muhammad. Demi Allah, aku telah meyakini bahwa andai saja di samping Allah ada Tuhan selainnya, maka aku tidak memerlukan sesuatu apapun setelah Allah SWT. Hanya Allah SWT satu-satunya zat pemilik kelebihan juga nikmat.' Mengenai masalah di atas, sesungguhnya di dalam firman-Nya telah banyak sekali dijelaskannya. Akan tetapi berikut ini kita simak dalam surat An-Nahl ayat 53 yang artinya, 'Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan jika kamu ditimpa oleh kemudorotan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan.' Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan akan permasalahan tersebut di atas. Untuk lebih jelasnya, hendaklah kalian kaji sendiri di dalam Al-Quran, agar lebih memahami dan terang lagi. Begitu juga telah disebutkan di dalam sebuah hadis yang berasal dari Abu Tamimah, di mana yang meriwayatkannya adalah Ahmad, yang artinya adalah sebagai berikut. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW sembari berkata, 'Kepada siapa engkau berdoa?' Menjawablah Rasulullah SAW, 'Aku berdoa kepada Allah saja, yang apabila dirimu ditimpa suatu kesulitan, aku berdoa kepadanya, maka dia membukakan kesulitan tersebut. Dan bila kamu tersesat di muka bumi, maka aku berdoa kepadanya dan dia mengembalikan kamu. Dan apabila kamu dalam kondisi perlu sementara kamu tidak punya, maka aku berdoa kepadanya dan dia menumbuhkan keperluanmu.' Demikian kiranya masalah buah ikhlas lantaran Allah, baik itu melalui ucapan ataupun perbuatan, ternyata sudah banyak sekali yang dapat kita ambil manfaatnya dari buah ikhlas yang hanya ternyata kepada Allah semata. Oleh sebab itu, hendaklah kita di dalam melakukan atau mengerjakan apa saja, jangan lupa niatkanlah hanya untuk Allah SWT dan juga dengan disertai hati yang tulus dan ikhlas hanya kepada Allah semata, jangan karena yang lainnya. Dan itulah pembahasan kita kali ini mengenai hakikat ikhlas. Semoga pembahasan kita kali ini dapat bermanfaat bagi kita, serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dan juga penulisan dari buku yang saya baca. Jangan lupa like, share, subscribe channel Hikmalam. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.